warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina dengan nomor NIM 2892450013 dari Prodi Manajemen. Berikut ini video presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH.Se, MM. Nah, di presentasi kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Otoritas Jasa Keuangan. Siapa sih yang nggak tahu Otoritas Jasa Keuangan? Pasti kalian sering dengar ya, tapi biasanya tuh disebut dengan OJK gitu kan, disingkat Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang pertama itu kita membahas latar belakang pembentukan OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada tujuan pembentukan OJK. Yang pertama yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang selanjutnya kita masuk ke visi dan misi OJK. Yang pertama itu visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Dan misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan tugas OJK. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan tugas OJK yaitu melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang terakhir kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada wewenang Otoritas Jasa Keuangan. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Selanjutnya itu kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank, meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, dan yang terakhir yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank, meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, dan yang terakhir yaitu melakukan penunjukan pengelolaan statuter. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu terdapat 5 nilai. Yang pertama ada integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, dan yang keempat inklusif, yang terakhir visioner. Nih, yang pertama itu integritas. Apa sih yang dimaksud dengan nilai integritas? Nah, maksud dari nilai integritas yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Selanjutnya ada nilai profesionalisme. Apa nih yang dimaksud dengan nilai profesionalisme? Nah, yang dimaksud dengan nilai profesionalisme yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan dengan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik. Nah, selanjutnya ada nilai sinergi. Nilai sinergi itu artinya berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik di internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas tentunya ya. Selanjutnya ada nilai inklusif.
Apa nih arti dari nilai inklusif atau maksud dari nilai inklusif? Nah, maksud dari nilai inklusif yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada nilai visioner. Nilai visioner memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Selanjutnya ada asas-asas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki 7 asas. Yang pertama yaitu ada asas independensi, asas kepastian, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, asas integritas, dan yang terakhir yaitu ada asas akuntabilitas. Nah, yang pertama kan yaitu ada asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu kan ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga kan ada asas kepentingan umum. Nah, asas kepentingan umum ini yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan di dalam perundang-undangan. Yang kelima ada asas profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya ada struktur organisasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Struktur organisasi OJK terdiri atas yang pertama yaitu ada Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota. Yang kedua ada pelaksanaan kegiatan operasional. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2. Selanjutnya itu ada materi pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Nah, kita masuk ke B, strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya, yaitu ada 3. Yang pertama, mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Dan yang terakhir, memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Selanjutnya, C. Tata kelola OJK. Tata kelola OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu ada 3. Yang pertama, Dewan Komisioner. Yang kedua, pengambilan keputusan pada Komisioner OJK. Dan yang ketiga, pengawas OJK dan laporan pertanggungjawaban. Nah, yang pertama kan ada Dewan Komisioner. Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK yakni warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, sehat jasmani, berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan. Berarti di atas 65 tahun tentunya tidak bisa menjadi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
Selanjutnya yaitu mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir syaratnya itu tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Masa jabatan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Komisioner OJK saat ini melakukan tugasnya sejak 2012 hingga berakhir pada 2017. Anggota Dewan Komisioner dilarang yang pertama itu memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua yaitu menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan. Yang ketiga yaitu menjadi pengurus partai politik. Dan yang terakhir menduduki jabatan pada lembaga lain kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 17 Undang-Undang OJK, anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut. Pertama itu meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir, dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 bulan berturut-turut, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota ex officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisioner lain. Nah, yang kedua itu ada pengambilan keputusan pada Komisioner OJK. Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner dan memiliki hak suara pada keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga yaitu ada pengawas OJK dan laporan pertanggungjawaban. OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini Komisi 9 sebagai bagian dari akuntabilitas publik. OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulanan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan. Selanjutnya, D. Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja atau MSAK. Pada 2013, OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja atau MSAK, yaitu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran atau RAK OJK. Pemanfaatan sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan objektif. E. Audit internal, manajemen resiko, dan pengendalian kualitas atau AIMRPK. Yang pertama itu ada audit internal. Fungsi audit internal Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan oleh bidang audit internal manajemen resiko dan pengendalian kualitas atau AIMRPK. Kegiatan asuran dan konsultasi secara independen dan objektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. B. Manajemen resiko OJK. Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen resiko OJK atau MROJK secara efektif, efisien, dan konsisten, dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Untuk itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 2/PDK-06/2013 tentang Standar Manajemen Resiko OJK atau SMROJK. Dan Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 2/SEDK 06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Resiko OJK.
C. Pengendalian kualitas untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik. Diperlukan adanya fungsi asuransi yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk atau jasa, proses, sistem tata kelola, dan manajemen OJK. Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas, rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional. Selanjutnya F. Pembiayaan OJK, yaitu yang pertama sumber pembiayaan OJK. Menurut pasal 34 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua yaitu pungutan ke pelaku industri keuangan. Rencananya, Otoritas Jasa Keuangan akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah. Dan yang terakhir itu praktik pungutan dari luar negeri. Setidaknya ada 80 negara nih di dunia yang lembaga pengawasannya melakukan pungutan. Nah, kan ada 80 negara nih di dunia yang lembaga pengawasannya melakukan pungutan. Salah satunya yaitu Hong Kong. Hong Kong itu menerapkan pungutan atas dasar layanan pembebanan dilakukan dengan proses perizinan yang baik, beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pemungutan masih kurang, maka akan ditutup. Kekurangannya dari HKMA atau Sentral Hong Kong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank. G. Hubungan kelembagaan OJK. Hubungan kelembagaan OJK yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Yang kedua, hubungan OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. H. Pengawasan terintegrasi di OJK. Yang pertama yaitu perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Yang kedua, latar belakangnya diberlakukannya pengawasan terintegrasi. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yang dialami oleh Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Yang ketiga yaitu sistem pengawasan industri keuangan di negara-negara lain. Secara teoritis terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. 4. Satgas Waspada Investasi. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi. Dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam strip LK nomor -2 KEP strip 208 BL tahun 2007 yang ditetapkan pada 20 Juni tahun 2007. Yang terakhir diperpanjang dengan surat keputusan Ketua Bapepam strip LK nomor -2 KEP strip 124 BL tahun 2012 yang ditetapkan pada 19 Maret tahun 2012. Satuan tugas atau Satgas ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi. Nah, instansi yang terkait meliputi regulator, OJK BI, Bapepti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang kedua, penegak hukum terdiri dari Polri dan Kejaksaan Agung. Yang ketiga yaitu pendukung terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK. Nah, tugas utama Satgas yaitu menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong. Kan lagi banyak banget nih, marak banget ya investasi bodong gitu kan. Selanjutnya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait,
Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.